Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Umay Channel. Selamat datang dan jumpa lagi di channel Bang Umay Channel. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam lindungannya dan kasih sayangnya, insyaallah. Oke, sahabat Bang Umay Channel, ramai yang bertanya kepada saya sama ada melalui komen-komen di video ataupun secara tidak langsung bertanyakan tentang info bagaimana kita kita nak pergi ke Indonesia, sama ada PCR ke, wajib PCR ke, tes vaksinasi ke, aplikasi ke, asuransi ke, atau insurans, karantina atau kuarantin dan sebagainya. Ramai yang bertanyakan soalan itu kepada saya. Oke, sekarang saya nak infokan ada informasi terbaru daripada Kedutaan Republik Indonesia secara langsung. Jadi daripada kedutaan sendiri yang bagi info, yaitu protokol kesehatan perjalanan luar negeri atau luar negara pada masa COVID-19 yang bermula 18 Mei lepas ya. Ini dah berapa hari, lebih tak apa sikit. Janji saya update semula. Jangan lupa diikuti terus update terbaru, insyaAllah. Kalau ada informasi terbaru saya akan sampaikan. Oke sahabat, kita langsung saja. Di sini saya ada informasi tentang protokol kesehatan perjalanan luar negara atau luar negeri pada masa pandemi COVID-19 berlaku 18 Mei 2022. Oke, sahabat boleh perhatikan di sini. Yang pertama sekali, mungkin ada daripada sahabat kita bertanya, "Bang, bandara mana yang dibuka?" Bandara-bandara yang dibuka atau pelabuhan-pelabuhan dibuka. Oke, saya informasikan sedikit. Jadi pintu masuk bagi pelaksana perjalanan luar negeri atau PPLN atau WNI dan WNA. WNA ini maksudnya warga negara asing ya. Oke, yang pertama sekali yaitu Jakarta, ya biasa Soekarno-Hatta. Kemudian di Jawa Timur ada Bandara Juanda, kemudian di Bali Bandara Ngurah Rai, Kepulauan Riau, kemudian ada Sulawesi Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, kemudian Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Dan untuk lautnya juga ada. Oke, nanti di ujung video saya akan tunjukkan gambar-gambar ya, supaya sahabat semua boleh baca bandara-bandara yang memang sudah buka dan boleh kita atau warga negara asing untuk pergi ke Indonesia dekat mana-mana bandara atau pelabuhan. Oke, sekarang saya sampaikan persyaratan umum memasuki Indonesia. Ini paling terpenting. Oke, sahabat boleh semak video betul-betul sampai habis. Oke, supaya tidak gagal faham. Yang pertama yaitu seluruh pelaku perjalanan luar negeri atau luar negara PPLN yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia, ya perlulah kiranya menyesuaikan persyaratan umum perjalanan agar diizinkan memasuki Indonesia. Jadi ini persyaratan secara umum yang korang semua atau sahabat semua perhatikan ya, supaya kita tidak ditolak nanti masuk ke Indonesia. Oke, yang pertama sekali mesti ada sertifikat vaksinasi ya. Vaksinasi mesti ada lengkap. Lengkap yang pertama vaksinasi. Nanti ada pengecualian dia. Jadi sertifikasi vaksinasi COVID-19 dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Oke, sahabat, sebelum balik kampung elok lebih awal download dulu ya aplikasi Peduli Lindungi. Oke, kemudian pelaku perjalanan luar negeri tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dari negara atau wilayah asal. Jadi di sini bila sahabat semua sudah memiliki vaksinasi lengkap, sertifikasinya sudah ada, kita tidak perlu lagi dah melaksanakan tes PCR. Tidak ada lagi tes PCR ya. Maknanya kita bebas sekarang. Kemudian saat tiba di Indonesia apa yang kita buat? Saat nanti kita sampai di bandara di Indonesia, dikata di sini yang pertama diwajibkan menjalani pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan COVID-19.
yaitu termasuk pemeriksaan suhu tubuh dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, jadi selepas sampai di Indonesia, semua penumpang atau semua peserta perjalanan luar negara akan diperiksa suhu badannya, ya. Jadi ketentuan di sini adalah apabila tidak ada gejala COVID-19 dan suhu tubuh di bawah 37.5 derajat Celcius, tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan. Jadi kalau kita badannya normal di bawah 37, maka kita bebas terus keluar, tidak ada apa-apa lagi tes PCR. Dan sebaliknya, ya, sebaliknya seperti itu. Jadi apabila memiliki gejala COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37.5 derajat Celcius, wajib menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan. Oke, jadi tadi di bawah, ya. Kalau di bawah 37 derajat Celcius tidak perlulah kita membuat tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR. Oke, kalau di bawah 37.5 derajat. Kalau di atas 37.5 derajat Celcius, maka kita wajib menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR, ya, atau PCR, ya, tes cucuk. Oke, pada saat kedatangan. Oke. Kemudian ketentuan selanjutnya, ketentuan karantina atau kuarantin terpusat. Oke, di sini ada beberapa poin dia. Karantina terpusat. Yang pertama, tidak perlu karantina apabila sudah menerima vaksin dosis lengkap minimal, seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan. Jadi sahabat, sebelum berangkat pastikan selepas 14 hari, ya. Selepas 14 hari kita cucuk vaksin baru kita boleh. Jadi di sini dia nak masa tu selepas 14 hari kita divaksin. Maka kita tidak akan dikuarantin, ya. Di bandara nanti kita bebas. Jadi kalau di bawah 14 tu kita akan dikuarantin. Masa karantina 5 kali 24 jam bagi yang belum menerima vaksin. Jadi kalau yang belum ada vaksin boleh saja balik kampung, tapi kita harus karantina sebanyak 5 kali 24 jam atau 5 hari, ya, atau 5 hari karantina. Ataupun masih menerima dosis yang belum lengkap, seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan. Jadi kita sudah divaksin, cuma masanya masih di bawah 14 hari, itu kita wajib karantina 5 kali 24 jam. Ini sahabat kena perhatikan betul-betul. Kemudian anak berusia di bawah 18 tahun, ya. Anak di bawah umur 18 tahun atau memerlukan perlindungan khusus dapat mengikuti ketentuan waktu karantina yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh atau pendamping perjalanan. Jadi anak berusia di bawah 18 tahun dia ikut kepada keperluan perlindungan khusus, ya, dapat mengikuti ketentuan waktu karantina yang diberlakukan kepada orang tua. Makanya jadi dia ikut orang tua lah. Jadi dia ikut kepada orang tuanya. Kalau orang tua itu kuarantin, ya mau tidak mau dia ikutlah. Gitu. Jadi ini yang saya paham, ya. Sahabat boleh tanya sendiri dengan urusan KBRI, ya. Okay. Kemudian bagi warga negara Indonesia PPLN, yaitu pelaku perjalanan luar negeri, yaitu pekerja migran Indonesia, pelajar, mahasiswa telah menambatkan studinya di luar negeri atau pegawai pemerintah kembali dari perjalanan dinas luar negeri atau perwakilan Indonesia dalam perlombaan atau festival tingkat internasional menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang saya sebutkan tadi, yang dari kerajaan, kemudian atlet lah misalkan, kemudian ada dinas diplomasi, pegawai kerajaan atau pegawai pemerintah, dia akan karantina dan biaya karantina ditanggung oleh pemerintah. Oke, kemudian di sini pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Jadi pelaku perjalanan luar negeri yang tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksinasi, ya. Jadi boleh tidak menunjukkan sertifikat vaksinasi dengan syarat-syarat sebagai berikut, ya. Jadi ada yang dibolehkan tidak menunjukkan sertifikat vaksinasi, yaitu warga negara asing, pemegang visa diplomatik,
atau visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi kenegaraan ya. Ini orang-orang petinggi-petinggi negara lah kiranya. Ya, setakat menteri ke atas itu dia tidak dimintakan sertifikat atau sertifikasi vaksinasi ya COVID-19. Oke, yang kedua, warga negara asing atau WNA yang bermaksud melakukan perjalanan domestik dalam rangka melanjutkan perjalanan ke luar wilayah Indonesia selama tidak keluar dari area bandara selama proses transit dengan syarat yang pertama telah diizinkan oleh kantor kesehatan pelabuhan atau KKP setempat, dan yang kedua syaratnya menunjukkan jadwal tiket penerbangan keluar wilayah Indonesia untuk direct transit dari kota keberangkatan ke bandara internasional wilayah Indonesia. Kayak sahabat, yang ini saya tak paham ya, yang ini saya tidak berapa paham, soalnya saya tak pernah transit. Jadi harap-harap yang tadi saya bacakan tuh sahabat boleh paham ya. Oke, kemudian berusia di bawah 18 tahun. Jadi pelaku perjalanan luar negeri yang di bawah 18 tahun tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksinasi. Kemudian telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan COVID-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan COVID-19 dengan persyaratan membawa surat keterangan dokter. Oke, bila korang semua atau sahabat semua telah selesai menjalankan isolasi mandiri, jadi perawatan COVID-19, kemudian sudah dinyatakan tidak ada lagi penyebaran, maksudnya sudah negatif lah, maka kita kena minta surat ya, surat keterangan dokter yang menyatakan kita ini sehat dan tidak ada menyebabkan penularan COVID-19. Kemudian memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid ya, yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin. Jadi kalau sahabat semua ada penyakit tertentu, penyakit khas yang ada bukti ya, contoh penyakit jantung, ada bukti kita sakit jantung, apabila kita terima vaksinasi kita mengalami badan akan sakit misalkan. Jadi ada alasan ya. Jadi ada darurat, ada alasan bahwasanya kita tidak boleh menerima vaksin. Nah, yang ini dibolehkan tidak menunjuk bukti sertifikat vaksinasi. Jadi kita minta surat keterangan dokter juga ya. Minta surat keterangan dokter daripada negara asal. Contoh Malaysia, kita buat surat dokter di Malaysia dulu yang menyatakan kita ada penyakit tertentu atau penyakit khas yang tidak membenarkan menerima suntikan vaksin ya, sehingga kita selamat sampai tujuan. Oke, jadi itu saja lebih kurangnya. Berdasarkan kesimpulannya, yang kita perlukan info sekarang adalah pertama kita kena vaksin lengkap, kemudian tidak ada lagi insurans, tidak ada lagi karantina, tidak lagi tes PCR. Oke, ikut sesuai daripada yang tadi saya bacakan, ada syarat-syarat tertentu. Kemudian vaksinasi lengkap nih, ada yang 2 dos tetapi dikatakan lengkap. Oke, sebentar ya saya cari. Ini dia ada. Jadi vaksin nih yang lengkap dan tak lengkap, sahabat semua boleh baca ya, boleh tengok betul-betul. Jadi walaupun 2 ada yang dah dikatakan lengkap ya. Jadi pedoman ni boleh dipegang. Jadi status lengkapnya vaksinasi ya. Oke, itu saja sahabat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like and share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.